Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saudara-saudaraku, subscriberku, atau yang menonton videoku, saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, yang baru bergabung silakan tonton video saya yang dulu-dulu ya, sehari satu atau sehari dua video. Nanti Anda akan paham tip-tip apa sih yang saya lakukan itu ya. Jangan hemat kuota, nggak usah hemat kuota ya. Dulu saya kalau menonton video-video itu juga sampai selesai, nggak pernah saya skip ya. Saya ikuti prosesnya video itu satu persatu. Takutnya kalau saya skip, saya percepat, nanti ada poin-poin yang penting yang terlewatkan, sehingga kadang itu sudah saya bahas di video ini, itu masih ditanyakan. Ya, itu karena apa? Mungkin Anda skip begitu. Ya. Oke, begini. Kali ini saya akan membahas tentang kualitas tidur untuk penyembuhan ya. Ketahuilah bahwa tidur itu sangat penting ya. Karena untuk sel, organ, dan jaringan tubuh kita itu bekerja dengan normal. Serta tidur itu adalah sarana menistirahatkan otak. Otak itu istirahat saat tidur. Itu harus. Tetapi biasanya orang yang alami anxiety, psikosomatis maupun asam lambung itu mengalami yaitu namanya gangguan tidur ya, atau insomnia, atau dia tidur mata terpejam tetapi otak ini masih bekerja. Nah, itu tidur yang tidak berkualitas. Jadi Anda bangun tidur pun merasa badannya lemah, bagaimana, pokoknya nggak enak begitu. Ya, jadi mulai sekarang tidurlah yang berkualitas. 7-8 jam atau 7-9 jam. Tetapi tidurnya itu berkualitas ya. Terus mentang-mentang Anda memang sudah bisa tidur, Anda tidur saja, siang tidur yang lama, malam juga tidur lama. Nah, itu juga tidak berkualitas gitu ya. Nah, begini ya, tetapi Anda harus catat ya. Jadi ada hal-hal yang penting saat Anda memulai tidur Anda begitu. Nah, ini jangan Anda skip ya, karena apa? Ini penting sekali. Terutama nanti ini ada poin-poin sampai 10. Yang ke-10 ini sangat penting sekali begitu. Jadi Anda dengarkan. Anda lihat, jangan Anda skip gitu ya. Oke. Bagaimana tidur yang berkualitas itu? Sebelumnya saya juga cerita dulu, saya itu insomnia berat ya dulu ya. Insomnia berat, jangan salah. Adzan subuh berkumandang baru bisa tidur, itu pun sebentar. Ya, jam 6 sudah bangun, rasanya badan tuh wah nggak karuan. Gitu, itu karena tidur saya tidak berkualitas. Tidur yang berkualitas itu begini loh ya. Kita itu misalnya jam 8 malam tertidur. Nggak taunya sudah jam 5 pagi loh. Kok cepat sekali sudah jam 5 pagi. Nah, itu tandanya tidur Anda nyenyak dan tanpa mimpi. Mimpi tetapi Anda tidak ingat. Nah, itu namanya tidur yang berkualitas. Tidur yang menyehatkan. Ya. Mata terpejam, raga rileks, otak istirahat. Nah, disitulah tidur yang berkualitas. Bagi Anda yang masih mengalami gangguan tidur atau insomnia, nah, ini penting Anda ketahui ya. Poin yang pertama, Anda pukul 8 ataupun pukul 9 malam waktu setempat, waktu Anda ya, waktu setempat, usahakan Anda sudah berbaring di tempat tidur. Gitu ya, sudah berbaring di tempat tidur. Terus yang kedua, dengarkan audio relaksasi. Misalnya ya, suara alam, suara kicau burung yang merdu, terus
solawat, bagi Anda yang muslim, bagi Anda yang non muslim mantra-mantra apa, begitu ya. Dan sebelum tidur iringi dengan doa, begitu. Atau Anda bisa melihat video saya, audio meditasi relaksasi, nanti ada di deskripsi linknya. Anda klik, nah itu insya Allah nanti Anda otak ini akan istirahat, gitu ya. Dan lama kelamaan nanti tidur Anda akan berkualitas. Nah, kenapa sebelum tidur kita harus mendengarkan audio-audio relaksasi dan afirmasi-afirmasi positif? Karena supaya pikiran-pikiran negatif yang masih terbawa itu nanti tergantikan dengan afirmasi-afirmasi yang positif, gitu. Jadi kalau Anda tidur jangan mendengarkan lagu-lagu rock, ya, rock pendek, rock mini, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut. Nah, atau lagu-lagu yang membuat Anda itu baper, misalnya baper-baperan, ingat akan masa lalu. Wah, dulu saya pernah disakiti sama cowok ini, saya pernah diputusin sama cewek ini, sampai saya kesal. Nah, itu nanti akan terbawa tidur, ya. Terbawa tidur. Karena begini ya, mimpi buruk itu bisa berasal dari pikiran kita sebelum tidur. Atau yang kita alami pada pagi maupun siang hari atau sampai sore, kita terlalu memikirkan itu, gitu. Akhirnya terbawa tidur dan mimpi buruk. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Itu ya. Terus yang ketiga, kalau Anda muslim, ya silahkan sambil zikir ya. Sambil zikir, istighfar, sudah. Zikir, yang penting ada zikir, istighfar, sambil mendengarkan audio-audio relaksasi itu, ya. Tapi kalau mendengarkan audio meditasi dari saya, Anda hukumnya harus mengikuti arahan saya, begitu. Ya, itu. Dan itu kalau Anda lakukan secara terus-menerus, maka nanti Anda akan menemukan yaitu kualitas tidur ya. Tidur yang berkualitas. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, jangan tidur dengan lampu yang sangat terang. Kalau bisa remang-remang. Atau kalau Anda tidak takut ya, tidak takut di kegelapan, bisa Anda tidur dengan di kegelapan. Karena meditasi yang ada di deskripsi itu anjuran saya pakai headset dan tidurnya dalam keadaan gelap. Kenapa saya suruh memandang Anda pada satu titik, padahal itu gelap? Saya tahu Anda di kegelapan, Anda pandang begini saja, itu nanti air mata Anda akan keluar. Ya. Nah, disitulah ada pembersihan aura-aura negatif di mata. Makanya kebanyakan orang yang menderita anxiety psikosomatis itu kadang mengalami mata buram, blur, terasa berat. Nah, itu ada energi negatif di mata. Pembersihannya yaitu memandang satu titik. Anda di tempat terang juga nggak apa, pandang satu titik tanpa berkedip. Nah, kalau mata Anda panas, ya panas, perih, terus akhirnya keluar air mata, ya udah, Anda pejamkan begini-begini, nanti itu akan dibersihkan, ya energi negatif itu dibersihkan oleh mata, air mata, begitu, ya. Jadi tidak bisa Anda bersihkan dengan air gitu, olesan itu enggak pembersihan energi, tetapi pembersihan secara fisik, begitu ya. Kalau pembersihan secara apa ya, ilmu metafisik atau ilmu pembersihan aura, nah itulah pembersihan aura negatif atau energi negatif di mata. Nah begitu. Semoga Anda paham ya. Nah, dan di kegelapan itu sebenarnya kalau Anda tidur dan mendengarkan audio afirmasi dari saya ya, yang meditasi itu, Anda itu sebenarnya bisa melihat sesuatu cahaya yang sangat gemerlap, ya. Berputar-putar, cahayanya itu mengecil, membesar, dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda ikuti, nanti Anda akan rileks, ya. Otak Anda pasti istirahat, gitu. Ya, gitu ya. Terus yang kelima, jangan tidur dengan memakai baju yang ketat, gitu ya. Terus pakai apa, Pak?
Ya kalau ada laki-laki bisa pakai sarung atau apa gitu, tetapi yang penting jangan pakai baju yang ketat. Karena apa? Itu bisa menghambat peredaran darah. Gitu ya. Atau saya tidur itu Pak, nggak usah pakai celana dalam. Ya terserah Anda. Yang penting jangan pakai pakaian yang ketat begitu. Terus yang keenam, Anda jangan tidur di saat make up itu masih menempel gitu. Misalkan Anda habis kondangan, biasanya kalau ibu-ibu kondangan itu kan kalau mau kondangan dandannya yang rapi-rapi ya, pakai bedak, pakai lipstik dan sebagainya begitu kalau kondangan atau tahlilan, yasinan. Tetapi kalau di rumah dengan suami nggak berdandan itu ya, itu Anda cuci dulu, Anda bersihkan, Anda wudhu dulu begitu ya. Itu kan. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh, jangan tidur tengkurap. Ya, ini penting sekali. Bagi Anda yang alami asam lambung, ya, jangan tidur tengkurap. Kalau bisa tidur posisi kepala itu lebih tinggi. Ya, itu. Ya, atau Anda bisa tidur miring, ya. Yang penting Anda memulai tidur itu Anda jangan tengkurap ya. Anda telentang atau Anda miring begitu, miring kanan. Kalau saya itu selalu miring ke kanan. Karena apa? Saya merasa nyaman. Kalau Anda miring ke kiri silahkan. Ya, saya tidak memaksa karena saya ya sedikit-sedikit tiru cara Rasulullah lah. Kalau tidur itu miring ke kanan. Ini untuk bantal ya, jangan tinggi bantalnya begitu. Nah, nanti kalau tidur itu terus Anda jadinya begini-begini, yang penting Anda mulainya itu tidurnya tengkurap dengan posisi kepala lebih tinggi atau miring kanan atau miring kiri terserah Anda. Gitu. Ya. Terus yang kedelapan, saat Anda mau tidur, jangan minum kopi, teh, maupun Anda bagi laki-laki ya, jangan merokok kalau mau tidur. Ya, kenapa nggak boleh minum teh? Karena teh itu bisa membuat Anda selalu kencing, gitu. Ya, itu. Dan ada kafeinnya. Sama dengan kopi. Kopi itu ada kafeinnya. Kalau Anda minum kopi nanti itu akan memacu saraf otonom ya. Jantung bisa berdetak dengan kuat gitu. Gitu ya. Rokok juga mengandung nikotin, juga bisa memicu ke saraf otonom begitu. Itu ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, usahakan kalau Anda mau tidur jangan terlalu kenyang. Perut Anda itu jangan terlalu kenyang ya. Yang sedang-sedang saja. Ya, itu. Kalau Anda terlalu kenyang tidur nanti malah nggak bisa tidur gitu. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10, perhatikan. Ini penting sekali. Penting sekali ya. Yang ke-10 ini ingat ya, dengarkan. Yang ke-10 ini sangat penting sekali. Jangan tidur sama istri atau suami orang. Enggak, itu tambahan itu ya. Itu tambahan, itu tambahan ya. Itu ya, 9 tadi poin-poin itu Anda kalau bisa catat ya. Itulah yang saya lakukan. Nah, begitu. Yang paling penting itu adalah saat memulai tidur itu Anda mendengarkan audio-audio afirmasi yang positif gitu. Nanti kalau misalkan ya Anda pakai headset dengarkan sholawat. Nah, nanti Anda tidurnya pasti berkualitas, saya yakin itu. Dan itu perlu latihan, gitu ya. Perlu latihan. Tidak sekali itu langsung, oh tidak, harus dilatih. Semua itu harus dilatih, ya. Tidak bisa instan. Ikuti saja prosesnya, nikmati prosesnya, begitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan dan Anda kurang paham dengan apa yang saya ungkapkan, silakan tinggalkan di kolom komen. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.